Pemirsa, Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri X Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencat habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang... Informasi terkait pelimpahan Don Rito ke Kejaksaan Agung, kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin dan juru kamera Rizky Solehudin, Fihir Fauzia yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Kortas Tipikor Polri rencananya hari ini akan menyerahkan salah seorang tersangka yang juga terlibat dalam kasus TPPU atas tersangka lain yaitu Febri Ardiansyah, yakni tersangka bernama Don Rito, yang mana nanti rencananya siang hari ini Don Rito akan diserahkan dari pihak kepolisian, akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung, dan juga selain Don Rito juga akan diserahkan juga turut sejumlah barang bukti berupa uang dan juga emas hasil sitaan yang disita pada saat penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta, salah satunya di rumah kediaman Don Vito di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Dan terkait dengan hal tersebut, Don Rito sendiri ini memang merupakan salah satu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni selain itu ada mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, yang mana keduanya untuk kasus keduanya tengah dilimpahkan atau sudah dilimpahkan dari pihak kepolisian menuju ke pihak Kejaksaan Agung. Namun hal tersebut memang menimbulkan kekhawatiran begitu bagi para masyarakat atau di kalangan publik, yang mana pengalihan pelimpahan berkas atau pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejagung ini dapat menimbulkan atau menimbulkan konflik kepentingan dari institusi kedua penegak hukum di Indonesia ini. Namun hal tersebut kemudian dibantah begitu oleh Jaksa Agung dan juga kepolisian, yang mana beberapa hari lalu keduanya sempat melakukan pertemuan yang mana untuk hal tersebut ini tidak terindikasi ke arah kepentingan institusi, dan kami masih memantau begitu nantinya yang mana rencananya siang ini Don Rito dan juga beserta alat bukti lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dan seperti yang kita tahu juga sebelumnya satu tersangka yang yakni mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Febri Ardiansyah juga kasusnya sudah dilimpahkan dari kepolisian
ke Kejaksaan Agung. Nanti kami akan menginformasikan kembali update dari terkait dengan penyerahan satu tersangka Donrito dan juga barang bukti yang akan diserahkan dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung yang rencananya akan dilakukan pada siang hari ini. Kina. Baik, terima kasih Muharlin dan juru kamera yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami tunggu update-nya kembali dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden 7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Pradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah.